Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Prima Agro Lancar, channel yang selalu inovatif dan terdepan dalam menyampaikan update seputar dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video tentang hama atau organisme pengganggu tanaman pada tanaman padi. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Sobat Tani tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Prima Agro Lancar. Tanaman padi merupakan tanaman penting dan digunakan sebagai makanan pokok oleh bangsa Indonesia. Padi sebagai makanan pokok telah menjadi aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kendala utama yang sering dihadapi oleh petani padi adalah adanya organisme pengganggu tanaman, di mana organisme pengganggu tanaman ini berupa hama, penyakit, dan gulma yang dapat menyebabkan rendahnya produktivitas padi per hektar, bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Identifikasi hama-hama yang ada di lapangan diperlukan untuk diketahui jenis hama, tingkat serangan, dan cara pengendalian yang tepat dilakukan sesuai dengan sasaran, agar serangan hama dapat dikendalikan dan tidak terjadi gagal panen. Berikut kami sampaikan hama utama pada tanaman padi. Berikut cara pengendaliannya. Hama wereng merupakan hama yang sering ditemui pada tanaman padi. Hama wereng adalah sejenis serangga kepik terbang yang memiliki kebiasaan untuk menghisap cairan tanaman. Wereng merupakan serangga yang biasa bergerak dalam kawanan yang banyak dan mampu berpindah tempat dengan terbang hingga sejauh 100 km. Dalam perkembangbiakannya, wereng juga tergolong sangat cepat, sehingga akan menyerang suatu wilayah dengan cepat. Selain menghisap cairan pada tanaman padi, ternyata wereng juga mampu menularkan virus tunguro. Hal ini tentu saja akan berbahaya bagi pertumbuhan tanaman padi. Wereng coklat merupakan salah satu hama utama dan penting dalam tanaman padi. Siklus hidupnya antara 23-33 hari. Selama hidupnya, seekor wereng coklat dapat menghasilkan telur sampai 1000 butir, sehingga populasi wereng coklat ini sangat cepat. Secara langsung, wereng coklat dapat merusak tanaman melalui penghisapan cairan pada sistem vaskular atau pembuluh tanaman, sehingga menyebabkan tanaman padi menjadi kuning dan mengering, bahkan sekelompok tanaman padi seperti terbakar. Wereng hijau merupakan salah satu hama utama yang sering menyebabkan kerusakan pada tanaman padi, karena hama tersebut dapat menularkan atau sebagai vektor penyakit tunguro. Kerusakan yang diakibatkan oleh wereng hijau dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung karena kemampuan wereng hijau menghisap cairan sel tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Sementara kerusakan secara tidak langsung akibat wereng hijau karena wereng hijau merupakan vektor penyakit tungurau atau penyakit kerdil. Penyakit tungurau atau kerdil pada tanaman padi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Daun muda tanaman padi berwarna kuning dari ujung sampai pangkal. Jumlah anakan berkurang, tanaman kerdil dan pertumbuhan terhambat. Cara pengendalian hama wereng pada tanaman padi, yang pertama yaitu menanam varietas padi tahan wereng, seperti Ceherang, Mekongga, Inpari, Sunggal, dan IR64. Cara yang kedua yaitu pengaturan pola tanam, yaitu dengan melakukan penanaman secara serentak maupun dengan pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman dilakukan untuk memutus siklus hidup wereng dengan cara menanam palawija atau tanah dibiarkan selama 1-2 bulan. Cara yang ketiga yaitu pengendalian hayati, yaitu dengan menggunakan musuh alami wereng seperti laba-laba, kepik, dan kumbang. Cara yang keempat yaitu memberikan pupuk kalium untuk mengurangi kerusakan pada tanaman padi. Cara yang kelima yaitu dengan menggunakan insektisida pertanian. Hama yang kedua yaitu penggerek batang. Hama penggerek batang merupakan hama yang merugikan bagi petani padi.
Larva hewan ini merupakan hama utama yang menyerang tanaman padi. Hama ini menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, mulai dari persemaian hingga menjelang panen. Gejala serangan yang ditemukan sebelum padi berbunga disebut sundep, dan gejala serangan yang dilakukan setelah mulai keluar dikenal dengan nama beluk. Ngangah dewasa penggerek batang aktif pada malam hari. Siklus hidup keseluruhan sekitar 40-70 hari, tergantung dari jenisnya. Telur biasanya diletakkan pada bawah permukaan daun atau dekat ujung daun dengan ciri seperti gundukan kecil yang diselimuti bulu-bulu halus mengkilap. Telur akan menetas setelah 6-7 hari, kemudian menjadi larva. Larva kemudian bergerak ke bawah menuju pangkal dan mulai menggerek anakan utama pada tanaman padi, sehingga setelah mulai dewasa beralih ke anakan lainnya. Larva awalnya menyerang akar hingga menyerang batang padi bagian dalam. Saat larva menyerang akar, gejala yang ditimbulkan berupa anakan kerdil atau padi akan mati. Pengendalian hama penggerek batang yang pertama dapat dilakukan dengan pengaturan pola tanam, yaitu tanam serentak atau dengan rotasi tanaman. Yang kedua yaitu menangkap ngangak dewasa dengan perangkat lampu. Perangkap lampu digunakan untuk menarik perhatian ngangak dewasa agar tidak bertelur. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan pestisida pertanian apabila serangan hama penggerek batang sudah tidak dapat dikendalikan. Hama yang ketiga yaitu hama pelipat daun atau putih palsu. Hama ini merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Serangan hama pelipat daun di areal pertanaman padi sangat mudah diketahui dengan tanda mati atau keringnya daun padi atau munculnya malai mati berwarna putih yang bila ditarik akan mudah terlepas. Hal ini terjadi karena larva masuk ke dalam jaringan sistem pembuluh tanam atau titik tumbuh tanaman. Ulat-ulat yang baru menetas mengeluarkan benang untuk melipat daun. Ulat hidup dalam lipatan daun dan makan bagian dalam lipatan. Bila populasi ulat tinggi, maka akan terjadi kerusakan yang cukup tinggi, sehingga dapat menurunkan produksi padi. Siklus hidup hama ini adalah 30-60 hari. Larva menggerek jaringan hijau daun atau klorofil dari dalam lipatan daun, sehingga mengganggu proses fotosintesis. Kerusakan yang terjadi adalah adanya warna putih pada daun di pertanaman. Pengendalian hama pelipat daun ini cukup mudah, dengan pemasangan lampu perangkap untuk menarik ngangak dewasa supaya tidak bertelur di area pertanian. Yang kedua, apabila serangan pada daun benir lebih dari 50% populasi tanaman, segera semprotkan insektisida. Selanjutnya ada hama walang sangit. Hama walang sangit umumnya menyerang tanaman padi pada fase pemasakan dengan cara menghisap cairan bulir padi yang sedang mengisi, sehingga menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau pengisiannya tidak sempurna. Di Indonesia, walang sangit merupakan hama potensial yang pada kondisi tertentu menjadi hama penting dan dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga mencapai 50%. Kualitas gabah yang terserang oleh walang sangit akan sangat berkurang, di antaranya menyebabkan perubahan warna pada gabah ataupun beras yang dihasilkan. Serangan walang sangit dapat menurunkan produksi dan menurunkan kualitas gabah. Pengendalian hama walang sangit bisa dilakukan dengan pengumpulan dan pemusnahan telur, serta dengan melepas musuh alami seperti jangkrik dan laba-laba. Apabila serangan mencapai puncaknya dan tidak dapat dikendalikan, segera gunakan insektisida untuk pengendaliannya. Hama selanjutnya yang ada pada tanaman padi adalah keong mas. Keong mas merupakan salah satu hama yang selalu menyerang tanaman padi di sentra-sentra produksi pangan. Umumnya, keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam
dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memaganya. Selanjutnya bekas potongan daun dan batang yang tersisa akan terlihat mengambang. Sementara itu, serangan perah dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam menjadi habis total. Berikut adalah beberapa cara pengendalian hama keongmas pada tanaman padi. Yang pertama yaitu dengan cara pengambilan telur keong secara langsung. Sebelum telur menetas dan hama keongmas merajalela, maka langkah yang paling tepat untuk pencegahannya adalah dengan memungut dan memusnahkan telur keongmas yang menempel pada pangkal batang dan daun tanaman padi. Umumnya telur keongmas berwarna merah muda. Yang kedua yaitu dengan cara menaburkan kapur. Jika telur hama keongmas sudah terlanjur berkembang menjadi keongmas dewasa dan mengancam lahan persawahan, maka cara yang patut dicoba adalah dengan menggunakan kapur yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Caranya adalah dengan menaburkan kapur tersebut di sekitar lahan, maka keongmas akan musnah dengan sendirinya. Cara yang ketiga yaitu dengan pengelolaan air. Keongmas aktif pada air yang menggenang. Oleh karena itu, perataan tanah dan pengeringan sawah yang baik dapat membantu mengendalikan keongmas. Cara yang keempat yaitu dengan penggunaan umpan. Membuat perangkap umpan menggunakan dedaunan untuk menarik perhatian keongmas, seperti dengan daun pisang, daun tembakau, dan daun pepaya. Daun-daun tersebut kemudian diletakkan di sekeliling lahan atau tepi-tepi sawah dekat dengan saluran air. Setelah hama keong terperangkap pada daun tersebut, selanjutnya tinggal dilakukan pemungutan dan pemusnahan hama keong tersebut. Cara yang selanjutnya yaitu pemanfaatan musuh alami. Musuh alami keongmas adalah bebek. Bebek ditempatkan di sawah selama persiapan lahan tahap akhir atau setelah tanaman tumbuh cukup besar, sekitar umur 30-30 hari setelah tanam, agar dapat memakan tanaman keong secara langsung. Hama yang selanjutnya yaitu tikus sawah. Serangan tikus sawah dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada tanaman padi, mulai dari fase persemaian, padi siap panen, hingga padi yang telah tersimpan di dalam gudang penyimpanan. Intensitas kerusakan tanaman padi di sawah berpagar maupun sawah yang terbuka sangat tinggi saat tanaman padi pada fase bunting. Hal ini disebabkan karena tikus sawah berkesempatan mendapatkan pakan yang sangat dia sukai ketika tanaman pada taraf pengisian bulir-bulir padi dibandingkan dengan jenis pakan yang ada di habitat hidupnya. Keberadaan tikus pada daerah persawahan dapat dideteksi dengan memantau keberadaan jejak tikus, jalur jalan tikus, kotoran tikus, dan gejala serangan pada tanaman. Geropeok dan sanitasi dilakukan pada habitat-habitat tikus sepanjang tanggul irigasi, pematang sawah, tanggul jalan, dan batas sawah dengan perkampungan. Pemasangan bubuk perangkap pada persemaian dilakukan pada daerah endemik tikus untuk menekan populasi tikus pada awal musim tanam. Penyebab timbulnya serangan tikus antara lain: 1. Tanaman tidak serempak, sehingga tikus selalu ada. 2. Kondisi areal pertanaman yang tidak bersih. 3. Populasi musuh alami tikus terus berkurang. Strategi pengendalian tikus antara lain sebagai berikut. 1. Sanitasi lingkungan. 2. Berburu tikus saat pengolahan lahan. 3. Berburu tikus pasca pengolahan lahan. 4. Pemberian umpan beracun pada tikus. 5. Menggunakan perangkap tikus. Hama terakhir pada tanaman padi adalah burung. Burung pipit adalah jenis hama dari kelas unggas, pemakan biji-bijian yang menyerang malai pada tanaman padi untuk memakan biji atau bulir padi. Hal ini menyebabkan petani mengalami kerugian 30-50% dari hasil produksi. Burung akan menyerang tanaman yang sudah berumur 70-80 hari pada saat bulir-bulir padi terisi. Hal yang cukup meresahkan lainnya dari hama burung pipit ini ialah mereka secara bergerombol akan memakan tanaman padi dari pagi sampai sore hari. Oleh karena itu, burung pipit termasuk salah satu hama yang cukup mengkhawatirkan bagi para petani. Ada beberapa cara yang bisa digunakan petani untuk mengendalikan hama burung ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan penanaman secara serentak.
Yang kedua yaitu dengan jaring perangkap. Yang ketiga dengan benda-benda mengkilap. Yang keempat dengan menanam tanaman berwarna mencolok seperti bunga matahari atau bunga tai ayam di sekitar pematang sawah. Demikian penjelasan dari kami tentang hama utama pada tanaman padi beserta cara pengendaliannya. Stay terus di channel Prima Agro Lancar dan tunggu video-video selanjutnya. Salam sukses petani Indonesia.